Keris, menurut pandangan saya, adalah sebuah benda budaya karya Empu Nusantara. Disebut benda budaya karena keris sangat lekat dengan budaya asli Jawa. Dahulu, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang bisa membangun candi-candi yang megah kala negara-negara barat belum punah seperti sekarang. Sebagai bangsa yang besar, tentu kita punya empu-empu hebat yang pernah hidup di zamannya. Sebut saja, ada Empu Supodrio, Empu Supogati, dan Empu Bekeljati di era Majapahit. Ada Empu Koso dan Empu Macan di Madura, Empu Pitrang di Blambangan, Empu Japan dan Empu Tundung Kudus di era Kerajaan Pajang, dan masih banyak empu-empu yang lainnya. Di era Kamardikan sekarang, ada Empu Sungkowo, Empu Puryadi, dan Empu Ngadeni di Yogyakarta. Ada Empu Basuki, Empu Subandi, dan Empu Daliman di Surakarta. Dan ada Empu Teguh Budi Santoso, penerus Trah Mageti di Magetan, Jawa Timur. Sebagai orang Jawa, tentu tak cukup jika kita hanya mengagumi keris sebagai benda budaya saja tanpa memiliki fisiknya. Oleh karena itu, kita perlu memiliki keris sebagai bukti bahwa kita ikut melestarikan budaya Jawa. Lantas, bila kita kepincut ingin memesan keris kepada empu-empu yang masih ada, cara pesannya bagaimana? Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, datang langsung atau istilahnya sowan ke rumah empu tersebut. Namun, bila kita tidak bisa sowan karena alasan kesibukan, tinggal di luar kota, atau berada di tempat yang jauh, kita bisa memesan keris melalui orang yang bisa dipercaya. Khusus untuk empu-empu yang ada di Yogyakarta, seperti Empu Puryadi, Empu Sungkowo, dan Empu Ngadeni, bila mana teman-teman tertarik untuk memiliki keris-keris karya mereka, bisa pesan melalui nomor yang tertera di YouTube ini. Kemudian, untuk keris karya Empu Teguh Budi Santoso atau yang lebih dikenal sebagai Mageti 5, juga bisa pesan melalui YouTube ini. Proses pemesanan keris biasanya diawali dengan menyerahkan nama, weton lahir, dan profesi dari si pemesan keris. Kemudian, menyerahkan DP mahar 30% sebagai tanda keseriusan pesan keris. Lama waktu pembuatan keris rata-rata memakan waktu sebulan sampai 3 bulan lamanya. Kemudian, yang paling cepat sekitar 2 minggu. Untuk pelunasan mahar keris, dilunasi setelah keris yang dipesan itu jadi. Dalam video ini, dipamerkan foto dan video keris Jalak Sangu Tumpeng karya Empu Puryadi. Keris ini bergaya tangguh HB5 dengan gumawa yang gagah, indah, namun ada kesan sangar atau wingitnya. Dipesan oleh seorang asal Bandung untuk dijadikan pusaka pribadi dan dipajang di meja kerjanya. Keris ini semakin indah disandangi dengan waraka cendana iras model Berangga Yogyakarta, dengan paduan pendok dan mendak sepuh perak dan deger tayuman Putri Kinurung. Keris Jalak Sangu Tumpeng terkenal sebagai pusaka yang hebat, penuh wibawa, namun dengan ricikan yang sederhana. Keris ini tidak memiliki kembang kacang, juga tidak memiliki lok. Keris ini dihiasi dengan pamor wengkon isen sebagai simbol perlindungan dan kerezekian. Perlindungan dari mara bahaya, dari orang-orang jahat yang ingin mencelakai, dan dari sesuatu yang buruk atau yang tidak disenangi. Pamor isen pada keris Jalak Sangu Tumpeng ini menyimbolkan kerezekian. Artinya, rezeki yang lumeber
yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk keluarga. Rezeki yang barokah, yang penuh manfaat dan bisa dirasakan manisnya. Bukan rezeki yang datang dari jalan-jalan yang buruk atau yang tidak halal. Keris Jalak Sangu Tumpeng menyimpan filosofi yang tinggi bahwa manusia seharusnya tidak perlu khawatir akan rezeki dari Allah. Tidak perlu khawatir tidak bisa makan, sebab Gusti Allah adalah Maha Pemurah, juga Maha Pemberi rezeki selagi manusia itu mau berusaha bekerja. Seperti simbol burung jalak pada keris Jalak Sangu Tumpeng ini. Burung jalak adalah burung yang sangat aktif. Suka terbang ke sana kemari, loncat ke sana kemari untuk mencari makan, dan akhirnya ia pulang dengan perut kenyang. Manusia dalam hidup sehari-hari berkewajiban bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam prosesnya itu, ia butuh sangu atau bekal. Bekal yang paling baik adalah tumpeng, kepanjangan dari metune mempeng, yang berarti punya niat yang sungguh-sungguh, mau melakukan dengan serius atau tidak main-main, sampai harapan-harapan besar yang didambakan itu bisa diraih. Keris Jalak Sangu Tumpeng ini bisa menjadi pusaka yang baik untuk teman bekerja ataupun teman berkarya dalam mencari nafkah dan menggapai cita-cita. Tidak ada batas usia tertentu untuk peruntukan keris Jalak Sangu Tumpeng ini. Artinya, keris ini bisa dijadikan pusaka oleh siapa saja, baik itu anak muda maupun orang dewasa. Keris Jalak Sangu Tumpeng adalah keris yang cukup populer dan mendapatkan tempat tersendiri bagi masyarakat Jawa. Tak heran bila kita berkunjung ke desa-desa yang mana masyarakatnya masih banyak yang menyimpan keris, kita sering menemukan bahwa keris ini dijadikan sebagai pusaka keluarga. Seorang empu keris yang berkarya membuatkan keris untuk pemesannya seolah memberikan pesan agar siapapun yang menyimpan keris hasil karyanya selalu dapat meneladani nilai-nilai filosofi yang terkandung pada keris tersebut. Di samping itu, keris juga mengandung doa supaya pemesannya diberikan petunjuk oleh Allah sesuai dengan nilai-nilai simbolik yang ada pada keris itu. Demikian, salam budaya Jawa.